Kalau Rana Marketing 2024 diwarnai dengan dominasi video marketing, pengoptimalan campaign pakai AI, sampai influencer marketing, kira-kira di 2025 ini apa yang bakal terjadi ya? Apakah strategi-strategi itu bakal masih relevan? Atau justru kita harus beradaptasi lagi nih sama strategi-strategi baru? Secara kan dunia marketing itu dinamis banget ya. Well, actually bisa gue bilang strategi marketing di 2025 ini masih sejalan banget kok sama yang terjadi di 2024 kemarin. Tapi cara pemanfaatannya aja nih yang harus kita improve lagi biar terus stay relevan. Dan dari sekian banyak prediksi, di video ini gue bakal fokus ke 6 tren marketing yang menurut gue paling menarik buat dikulik. So, nonton terus videonya sampai akhir supaya brand lo juga bisa shine bright like a diamond di tahun ini. Marketing di 2025 bukan cuma sekedar jualan produk atau jasa doang, but it will be about making a positive impact. Alasannya, karena customer sekarang tuh semakin memilih barang yang selaras dengan value-value mereka, terutama yang berkaitan dengan isu sustainability. Ada data yang menunjukkan milenial dan Gen Z are willing to pay more buat produk yang ramah lingkungan. Ya wajar sih, kata Vanul aja generasi-generasi muda sekarang generasi aktivis ya. Jadi kayak generasi muda sekarang tuh adalah generasi aktivis, ya kan? So, sangat disayangkan ketika kita ngebuat sesuatu itu tidak dimulai dengan permasalahan yang ada. Karena kalau bisa kita tap in ke permasalahan yang ada, itu tuh akan ngebuat kita akan lebih mudah untuk menceritakan siapa kita, lebih mudah untuk mendevelop apa yang kita punya, dan lebih mudah juga untuk akhirnya menjaga loyalitas atau ngejaga audiens kita gitu. Karena itu, sebagai brand lo bisa makin gencer tuh ngejelasin sustainability efforts apa aja yang udah lo lakuin demi ngegait trust customer sampai bikin mereka makin loyal. Inget ya, ini bukan cuma soal ngeklaim, "Hai guys, gue brand yang sustainable loh." Tapi it's about proving it through your actions. Terus gimana caranya? Belak-belakan aja soal praktik sustainability brand lo. Terus lo juga bisa tuh ceritain kisah di balik material yang brand lo pakai. Gimana supply chain-nya, atau komitmen brand lo soal ngurusin waste. Menurut gue, contoh brand yang udah ngelakuin cara ini tuh Patagonia ya. Lewat iklannya, Patagonia pernah minta orang buat mikir 2 kali sebelum belanja. Karena ada pertimbangan dampak lingkungannya gitu guys. Unik ya? Well. Lo sadar nggak sih kalau brand sekarang udah mulai geser nih dari KOL ke QOC. Ini tuh didorong sama perubahan perilaku konsumen yang sekarang lebih kritis dan notice pola endorse para influencer besar. Karena itu, banyak brand sekarang prefer ke QOC marketing yang dinilai lebih otentik dan efektif dalam ngebangun real connection sama audiens. So, QOC juga diprediksi bakal ngehits nih di 2025. Seperti yang kita tahu, QOC dan mikro dan nano influencer itu sama-sama punya skala audiens yang lebih kecil nih dibanding influencer besar. Mereka juga dinilai lebih engage sama audiens. Tapi QOC ini tetap beda ya sama mikro dan nano influencer. Karena QOC ini memang real customer yang membuat review dan cenderung berbasis komunitas. Sedangkan mikro dan nano influencer itu lebih profesional, terstruktur, dan sering kerjasama sama brand. Brand bisa mulai memaksimalkan QOC ini dengan beberapa cara nih guys. Mulai dari ngebuat collab sama komunitas, pakai user generated content, sampai ngedorong konsumen buat berpartisipasi dan memberikan reviewnya. Tempat reviewnya juga bisa macam-macam sih. Bisa lewat website, sosmed, e-commerce, sampai Google Review. Tapi QOC marketing ini juga ada tantangannya, yaitu brand gak bisa ngontrol penuh sama konten yang dihasilkan sama konsumen. Dan ini bisa jadi masalah ya kalau reviewnya tuh negatif. Selain itu, QOC marketing juga butuh waktu yang lebih lama untuk melihat hasil yang signifikan karena emang prosesnya yang lebih bertahap aja sih. Gue berani bilang kalau orang Indonesia itu demen nonton video. Buktinya, melalui laporan media State of Mobile 2024, mencatat bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan 69,9 miliar jam sepanjang 2023 buat nonton video-video di YouTube. Lanjut peringkat kedua, orang Indonesia tercatat nonton TikTok selama 64,8 miliar jam sepanjang 2023 atau naik 33% year on year. Walau begitu, time spend orang di setiap video itu nggak lama guys, bahkan cuma hitungan detik doang. Well, ini sih peluang yang nggak bisa dilewatin ya. Ya makanya, brand-brand harus lebih serius nih maksimalin produksi konten videonya.
Fokus deh sama kombinasi strategi kreatif, pemahaman audiens, dan pemanfaatan teknologi yang ada. Caranya, lo mesti paham tren yang lagi ngehits dan fitur-fitur yang ada di platformnya. Pakai deh tuh tools analitik kayak TikTok Insight atau YouTube Analytics biar lo paham sama preferensi dan demografi audiens lo kayak gimana. Selain itu, lo harus pakai hook yang semenarik mungkin nih, biar orang penasaran dan lanjut nonton sampai habis. Terus lo juga bisa tuh manfaatin teknologi kayak ngeintegrasiin AR, VR, bahkan AI. Mulai dari sekarang coba deh bikin video dengan hook yang catchy dan script yang to the point. Batasan antara sosial media dan e-commerce makin kabur nih guys, gara-gara platform kayak TikTok, Instagram, Facebook, sampai YouTube mengintegrasikan fitur shopping. Kayak namanya, fitur ini tuh ngebikin customer bisa nonton konten sambil belanja. Auto satset deh tuh jempolnya. Itu kan point of view dari customer-nya ya. Gimana kalau point of view dari brand? Mantap guys, revenue dari social commerce diperkirakan bakal melampaui 1 triliun US dollar di tahun 2028. Kata orang ini, dengan semakin banyaknya orang yang beli apa yang mereka lihat, shoppable video pun jadi makin berpeluang nih di 2025. Lomex juga udah ngasih tips nih buat marketers yang pengen join tren ini. Pertama, setup tokonya dulu. Nah, video YouTube itu bisa dibikin shoppable as long as memang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ya. Kedua, ubah iklan jadi etalase toko supaya ngebantu lebih banyak orang buat nemuin brand dan produk lo sampai nantinya mengarah ke pembelian. Ketiga, jalin kerjasama sama kreator biar jangkauannya lebih luas. Nah, itu kan YouTube ya. Sekarang gue mau ngasih contoh shoppable content di TikTok kali ya. Brand beauty lokal Wardah udah ngegunain cara ini loh, di mana mereka bisa ngasih konten dan kita tuh bisa sekaligus langsung beli. Very demure, very mindful. Kita udah sama-sama tahu lah ya, tools AI itu udah makin banyak banget guys. For your information, menurut data, tools AI yang paling banyak dipakai sama orang Indonesia di 2024 itu ada ChatGPT, Gemini and Character AI, dan Claude AI. Well, di tahun 2025, AI itu bukan sekedar tren guys, tapi udah dinilai sebagai faktor utama yang bakal ngubah wajah industri. Tren utama yang diperkirakan bakal dominan adalah automasi, generative AI, dan analisis prediktif. Nah, gue mau bahas soal generative AI nih atau Gen AI ya. AI ini tuh pakai teknik kecerdasan buatan untuk ngasilin original konten kayak gambar, teks, dan musik. Gen AI ini dinilai bisa ngebantu marketer develop, ngulangin, sampai mempersonalisasikan konten dengan lebih efektif, efisien, dan dalam skala yang besar. Bahkan perusahaan yang jadi early adopter generatif AI ini tercatat udah memperoleh laba sebesar 12% atas investasinya. Dan perusahaan gede diprediksi udah mulai pakai tools Gen AI di 2025 loh. Sayangnya Gen AI ini bukan cuma ngasih peluang bisnis, tapi juga ngasih risiko ancaman. Termasuk potensi deepfake, masalah hak cipta, sampai penggunaan teknologi Gen AI berbahaya lain untuk nargetin perusahaan lo. Jadi lo bisa kerjasama tuh sama security and risk management leader buat secara proaktif mitigasi risiko yang mungkin dihadapin. Gak cuma bantu buat bikin konten, AI juga ternyata bisa memungkinkan marketing campaign lo secara otomatis menyesuaikan dan menampilkan message yang berbeda tergantung pada kondisi mood customer dan riwayat pencariannya. Yes, di tahun 2025 ini, AI bakal berperan besar dalam membentuk segmentasi audiens yang akurat buat brand lewat analisis berbagai data. Nantinya nih, AI driven juga bakal ngegeser peran marketer yang asalnya memang sebagai eksekutor menjadi pengawas strategis. Nah, peran marketer sebagai pengawas strategis ini memungkinkan mereka tuh buat bisa lebih fokus nge-handle high level task dan membiarkan AI yang ngurus hal-hal teknisnya. Untuk mengungkapi hal-hal yang udah gue mention tadi, please keep in mind kalau storytelling itu tetap penting. Termasuk juga di 2025 ini ya. Sebagai pemain lama, storytelling ini bisa gue bilang core dari segala marketing. Kenapa sih storytelling itu penting? Coba deh lu bayangin, konsumen itu udah dibombardir dengan konten di sana, di sini. Makanya penting buat kita tampil stand out dengan cerita yang membuat konsumen kita ngerasa jadi bagian di dalamnya.
Speaking of brand storytelling, itu bukan lagi soal nawarin produk doang, tapi buat ngejalin koneksi sama customer juga. Tapi isu apa nih yang oke buat gue angkat di 2025 ini? Ini nyambung banget nih sama penjelasan gue sebelumnya soal social currency. In my opinion, brand lo bisa coba tap in ke isu sustainability dan social impact. Kenapa? Again, customer itu jadi lebih melek sama masalah lingkungan dan sosial. Mereka pun nyari brand yang selaras sama value mereka, terutama soal sustainability. Bikin storytelling juga jangan asal-asalan guys. Well, lo bisa nyontek caranya WWF ya buat bercerita. Caranya tuh emang simple, tapi ngena banget gitu loh. Menurut gue, tren marketing di 2025 itu bakal cocok banget nih kalau digambarin sama keyword impact, emosional, dan teknologi. What do you think? Coba tulis di kolom komentar ya. Udah dulu deh penjelasan gue kali ini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video marketing selanjutnya. Dadah!